Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di Pasar Seni Majalengka. Pasar Seni Majalengka adalah tempat berkreasinya para seniman Majalengka, berupa melukis, ada kerajinan tangan juga, dan lain sebagainya. Pasar seni ini digagas oleh seorang seniman Majalengka yang cukup handal. Beliau adalah Ade Realism, yang kebetulan sekarang lagi ada tugas atau kapapancenan, istilahnya tuh ya, kapapancenan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka untuk membuat sketsa relief yang nantinya akan dijadikan sebagai isi konten dari relief Taman Sejarah Majalengka yang segera dibangun di Bundaran Munjul Majalengka. Nah, konten relief sejarah Majalengka ini akan ditampilkan di sebuah monumen atau yang berbentuk tembok yang berisi tentang relief perjalanan sejarah Majalengka yang dimulai dengan tradisi tradisional Kerajaan Talaga Manggung, kemudian pembentukan Kabupaten Maja, yang kemudian dilantiknya Denda Negara sebagai Bupati Majalengka, yang kemudian lagi berpindah ke Sindangkasih dan berganti nama Majalengka, yang kemudian diselipkan tentang perjuangan Ki Bagus Rangin sebagai satu tokoh perlawanan dari Majalengka. Kemudian lagi diisi dengan infrastruktur yang dibangun oleh Kabupaten Majalengka. Kebetulan Kang Ade sekarang sedang melukis atau membuat sketsa tentang perlawanan Ki Bagus Rangin. Nanti kita coba berbincang sejenak dengan Kang Ade bagaimana kiprah beliau mengenai konten relief Taman Sejarah ini. Oke, bisa. Bisa nanti kita coba lihat karya Mang Ade ini, apa yang sedang di sketsa dan apa nanti yang digambarkan dengan sketsa beliau. Mungkin Mang Ade bisa menceritakan sketsa apa dan bagaimana keterangan ini nanti digambarkan di relief sejarah Majalengka tersebut, Mang Ade. Mangga, persilahkan. Ya, selamat sore. Saat ini kita lagi berada di Pasar Seni Majalengka, yang mana dalam kesempatan ini saya sedang diberi tugas atau sedang mengerjakan tugas dari pemerintahan Majalengka untuk membuat sketsa yang nantinya akan diaplikasikan di Taman Sejarah yang berada di Bundaran Munjul. Kebetulan pada hari ini saya sedang menyelesaikan sketsa dari sejarah Ki Bagus Rangin yang sedang melakukan perlawanan terhadap Belanda di daerah utara, itu daerah hilir ya kalau kita biasa menyebutnya. Hilir itu Jati 7, kawasan Jati 7. Perjuangan Ki Bagus Rangin ini jauh sebelum peperangan Pangeran Diponegoro, dan lebih dahsyat, sebenarnya lebih dahsyat dari pertempuran Pangeran Diponegoro. Ini yang ikut berperang pada saat itu tuh banyak sekali, ribuan rakyat Indonesia berperang bersama kepemimpinan Ki Bagus Rangin. Dan setelah itu perjuangannya diteruskan oleh Ki Bagus Serit dan kawan-kawan. Ini Ki Bagus Serit nih, dan ini Ki Bagus Rangin. Ini menggambarkan Ki Bagus Rangin dalam arena pertempuran, dan nanti dilanjutkan oleh Ki Bagus Serit. Beliau itu kenapa dipanggil Ki Bagus Serit itu tuh rambutnya tuh diikat di atas kepalanya, itu ada seperti kalau wanita tuh apa ya, gelung kalau istilah Sunda mah ya, gelung, nanti dikasih sisir gitu di gelungnya tuh, di sininya tuh. Kan dipanggil dapat julukan Ki Bagus Serit. Nah, ini
diikat di atas rambutnya, terus dikasih sisir. Jadi dia julukannya itu Ki Bagus Serit. Ronodi Wongso nama aslinya. Ronodi Wongso nama aslinya. Nama aslinya tuh Ronodi Wongso. Ronodi Wongso. Nah, sebenarnya beliau dari Jawa ya? Dari catatan Panderkem sih dari Jawa. Dari Jawa ya? Jawa dari Semarang. Dari Semarang. Dari Semarang. Dari catatan orang Belanda itu Panderkem. Ya. Ya seperti juga Cut Nyadin kan di Sumedang ya dimakamkannya, walaupun beliau orang Aceh juga. Nah kalau Ki Bagus Serit sendiri meninggal di mana? Ya tidak ada keterangan sih kalau itu. Oh, tidak ada keterangan. Di mananya tuh tidak ada keterangan yang pasti di mana. Seperti Bagus Serangin juga kan banyak makam, tapi kan itu petilasan istilahnya itu. Ya makam pastinya kan kita nggak tahu di mana. Ya saking ini ya Pak, saking berpengaruhnya beliau terhadap kadang-kadang dirahasiakan gitu ya. Ya. Nah, perlawanan ini adalah sebagai pemicu perang Jawa istilahnya. Oh. Pemicu perang Jawa. Jadi jauh sebelum perang Pangeran Diponegoro, Bagus Serangin sudah melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Ya nanti ini ditampilkan di relief Taman Sejarah di Bundaran Munjul ya. Munjul. Yang insya Allah target selesainya tuh di bulan November Desember ya. Iya. Ini adalah salah satu relief, salah satu segmen. Yang semuanya ada 6 segmen nanti ditampilkan. Iya. Ini adalah salah satu segmennya. Dari mulai kerajaan Talaga Manggung ya, Simbar Kancana, terus diangkatnya Bupati Dendanegara ya, Bupati Majalengka yang pertama, terus perpindahan kabupatian dari Maja ke Majalengka ya ke Sindangkasih ya, dan di situ diangkatnya berarti Bupati yang kedua ya, yang itu yang pertama Kabupaten Maja, yang kedua berpindahan ke Majalengka, ke Sindangkasih dan Jatinangor Majalengka, Bupati kedua Kertadiningrat ya. Nah, pendopo Majalengka sendiri itu punya sejarah, itu hasil daripada sketsa pelukis ternama Raden Saleh ya. Dan pada saat itu Bupati yang kedua juga sempat dilukis oleh Raden Saleh. Ini kebetulan masih tahap proses. Ini Raden Saleh lagi melukis Bupati Majalengka yang kedua, Kertaningrat ya? Kertadiningrat. Nah, itu segmen yang ketiga ya. Nah ini perpindahan diangkatnya Bupati pertama ini. Oh, diangkatnya itu ya, Dendanegara ya. Diangkatnya Bupati pertama nih, Dendanegara. Pada tahun berapa tuh? 1819. Tahun 1819 ya. Kabupaten Maja. Oh, ini segmen yang pertama nih. Segmen pertama segmen Talaga Manggung. Ini Talaga Manggung itu Putri Simbar Kancana. Ini gong renteng ya, ada kekhasan alat tabuh gong renteng itu katanya untuk menyambut para tamu agung. Ini senjata paling ini alutsista cetbang. Oh, ini cetbang. Talaga Manggung juga punya cetbang. Semacam meriam kuno ya. Tapi kalau di saat itu mah ya canggih kehitung nama. Paling canggih karena baru ada senjata api gitu ya yang lebih daripada bedil ya. Itu bukan buatan Eropa, bukan buatan Belanda, tapi itu buatan Nusantara. Orang-orang Nusantara udah bisa bikin teknologi seperti itu. Jadi sebelum orang Eropa masuk membawa meriam tuh, di kita tuh sudah ada yang bisa bikin
udah bisa bikin senjata api ya, api. senjata api yang berbentuk Iya. yang dinamakan cetbang gitu ya. Ada dapur pemicunya, jadi misalnya satu disulut jedor, nanti bisa di-refill lagi cepat. Jadi satu cetbang itu bisa ada 3 refill. Kalau sistem kerjanya sendiri kayak meriam gitu ya, Iya, disulut gitu. disulut tapi dikasih refill gitu ya. Jadi jedor udah mengeluarkan ini ininya pelornya, nanti diganti lagi sama ini baru lagi masukin lagi, jadi kerjanya cepat. Jadi ini keluar dimasukin lagi, di reload lagi, masukin lagi, jadi nggak kayak zaman sekarang kesini kan dirojok dulu atau dulu, ini langsung karena refillnya kan ada banyak. Dan itu juga cara kerjanya juga nggak cukup satu orang ya untuk mempercepat proses penembakan. Itu ada tukang menyiapkan refill ya, ada yang orang yang mengarahkan kemana arah tembak, Jurus sundut. dan ada juru sundut. Nah ini canggih lah kalau jadi zaman itu ya. Di Talaga udah punya senjata model gitu ya, termasuk kerajaan yang berdaulat penuh dan canggih. Ya mungkin itu ya. Kalau yang ini Iya. perpindahan apa namanya, Kabupaten dari Maja ke Sinakasi ya. Iya. Penggambaran perpindahan kabupaten. Nah karena kan waktu itu Maja diperlukan pemerintahan yang sangat luas, pemerintahan yang untuk mengakomodir segala kantor, jadi diperlukan tempat yang rata dan luas, jadi pindah ke Sindangkasih. Jadi aksesnya lebih memudahkan gitu ya. Nah ini 1840 ada pindah. 1840. 1840 dan kemudian ganti nama jadi Kabupaten Majalengka. 1840 itu 11 Februari 1840 barulah muncul yang namanya Kabupaten Majalengka. Dan katanya itu sebelum ke pendopo yang sekarang berada di alun-alun itu, waktu itu tidak langsung ke sini ya, kemana tuh, ke Cigasong apa kemana? Menurut keterangan ada yang menyebutkan bahwa sebelum pindah ke sini ke Cigasong dulu untuk pemerintahan sementara, kan ini harus dibangun dulu. Sedang dibangun ya. Sementara di Cigasong, kemudian setelah ada alun-alun, pendopo dan lain sebagainya, barulah menempati pendopo yang sekarang. Jadi tanggal 11 Februari 1840 itu Kabupaten Maja berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka. Dan 11 Februari 1840 pertama kali nama Majalengka ada. Jadi sebelumnya belum ada nama Majalengka itu. Jadi kalau cerita-cerita katanya Majalengka dari buah maja itu gimana tuh, Bang? Ya itu kan cerita rakyat, legenda. Cerita rakyat ya. Lagi dengan kan ini ada sejarah fakta ya itu. Ada kalau nama istilah ada aktenya gitulah. Jadi pemerintahan administratif ini memang ada. Jadi pemerintahan administratif Kabupaten Majalengka terbentuk lahirnya tanggal 5 Januari 1819, kemudian berpindah tempat dan berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka 11 Februari 1840. Jadi nama Kabupaten Majalengka itu baru adanya tuh 1840. Nah, sebelumnya belum ada karena di peta-peta juga ya belum ada. Berarti sebelum diresmikan sebagai Kabupaten Majalengka itu, waktu pindah ke Sindangkasih itu nama Majalengka itu belum ada? Belum ada. Ya karena kan ini aktenya baru keluar tanggal 11 Februari 1840. Jadi sebelumnya sih nama Kabupaten Majalengka itu ya namanya Kabupaten Maja, bukan Majalengka. Kalau misalnya wilayah sih ya ratusan tahun ke belakangnya sudah ada. Kalau nama Majalengkanya sih baru ada 1840. Setelah kabupaten pindah dari Maja ke Majalengka. Dan yang jadi perdebatan itu asal nama Majalengkanya itu dapatnya dari mana ya? Nah, kalau itu banyak kan, versi itu ya. Banyak versi juga sih kalau itu ya. Ada yang menyebut bahwa itu adalah penamaan oleh kolonial Belanda, tapi katanya sih sebelum dinamakan itu orang Belanda juga berunding dulu dengan sesepuh orang Majalengka juga, melibatkan lah istilahnya. Sama orang pribumi ya. Melibatkan. Dan katanya sih awalnya sih tadinya mau mengambil nama dari Majapahit, kan Majapahit sudah ada katanya. Jadi diambillah nama lain dari Majapahit, yaitu Majalengka. Jadi Lengka di sini bukan Langka, nggak ada. Pemerintahan ya? Bukan, Lengka itu katanya sih pahit. Lengka di sini adalah persamaan dari Majapahit ya. Lengka itu jadi Majalengka itu adalah Majapahit. Jadi Lengka di sini
persamanya itu pahit. Ya, Jadi bukan majahnya hilang, tapi majahnya pahit. jadi hampir mirip sama nama Majapahit ya, cuman dalam bahasa lokal di sini pahitnya diganti Lengka gitu. Diambil lain lagi dari kata Majapahit itu ada Majalagi, ada Majapahit, ada Majalengka, ya diambillah mungkin Majalengka. Sebenarnya nama Majalengka juga cuma bukan di sini aja. Daerah Jawa juga ada nama Majalengka tuh. Cuma di sana mah desa. Di Jawa masih desa, daerah Jawa Tengah. Ya mungkin untuk sementara Boleh. itu aja dulu ya. Ya barangkali untuk sementara itu saja dulu yang bisa saya laporkan mengenai proses sketsa sejarah Majalengka yang akan dituangkan nanti di relief Taman Sejarah yang berada di Bundaran Munjul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa perbincangan kita dengan Kang Ade Realism. Beliau adalah sebagai ketua dari PEKA Perupa Majalengka dan sebagai penggagas dari adanya Pasar Seni Majalengka ini. Mungkin nanti kita sambung dengan segmen berikutnya karena ini adalah tahap pertama dari pembuatan pembangunan Taman Sejarah yang berupa relief yang panjangnya sekitar 30 meter pemirsa dan tingginya sekitar hampir 4 meter, bahkan kalau dengan cungkup gunungnya itu hampir 11 meter. Adalah satu pembangunan yang menurut kami adalah satu momentum sebagai sejarah Majalengka yang berdasarkan data yang ada gitu ya. Jadi ini mah relief taman sejarah dan mungkin nanti beda dengan cerita atau legenda masyarakat. Nanti kita sambung lagi dengan episode berikutnya. Ini sebagai tahap pertama dari pembuatan sketsa Majalengka yang nanti akan diaplikasikan kepada batu relief yang nantinya ditempelkan di Taman Sejarah Majalengka yang berada di Bundaran Munjul. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.